Ngomongin soal pensiun, nah sekarang udah ada Ahmad Gosali nih. Tapi kebetulan nih, Gos, kita mau dengerin dulu Intan yang akan melaporkan mengenai orang-orang yang lagi menikmati pensiun. Ini dia. Pemirsa, saat ini saya akan bertemu dengan Ibu Maria. Ibu Maria ini seorang pensiun yang hidupnya sangat sejahtera saat ini. Kira-kira apa ya rahasianya dulu? Yuk ikuti saya. Apa kabar Ibu? Baik. Baik ya Bu. Wah, lihat Ibu kayaknya seger amat Ibu. Terima kasih. Ibu, saya mau tanya nih, kan biasanya orang di masa pensiun tuh jarang yang bisa sejahtera ya Bu. Biasanya mengharapkannya dari anak ya Bu ya. Kalau Ibu ini kayak beda deh, sejahtera banget. Apa sih Bu rahasianya? Saya pengen nanti kayak Ibu juga nih. Oh, saya sejak mulai bekerja memang sudah prepare untuk nanti masa tua saya ya. Sebagian dari penghasilan yang itu saya sudah sisihkan, jadi saya ikut dana pensiun. Oh, memang Ibu ikut dana pensiun? Tapi bukan dari kantor juga ada, cuman saya yang lain saya juga ambil juga dari Ibu double ya Bu, dari kantor dapat, terus Ibu juga buat ya, di sendiri. kantor juga memang otomatis sudah dialokasikan, tetapi saya ambil yang lain juga. Oh, jadi Ibu dari kantor juga dapat, tapi Ibu juga ada yang lain ya. Nah, yang lain ini apa nih Bu? Saya dari awal ikut asuransi yang memang itu dana pensiun juga bentuknya gitu. Jadi kemudian juga terakhir sebelum menjelang pensiun, saya punya lahan sedikit, kemudian saya buat beberapa ruko untuk disewakan itu untuk tambahan masa pensiun saya. Wah, berarti Ibu memang sudah mempersiapkan dari masa produktif ya Bu ya. Punya asuransi yang dana pensiun, kemudian juga ada usaha untuk menambah di masa sekarang ya Bu ya. Bu Maria, terima kasih ya, rahasianya udah dibagi ke saya. Jadi saya mulai sekarang juga terpikir deh mau membuat dana pensiun seperti yang Ibu Maria lakukan ya. Iya. Nah, kan udah ada rahasianya nih yang dibagikan sama Ibu Maria, di mana memang harus menyiapkan dana pensiun dari kita usia produktif ya. Untuk lebih pastinya lagi dan biar nggak salah, kita tanya ya sama ahlinya langsung. Silakan. Nah, itu dia orang yang pensiun dan hidupnya nyaman. Tapi Pensiun dengan sejahtera. dengan sejahtera, itu enak banget ya. Betul. Tapi kok sebetulnya kapan sih kita mulai mempersiapkan pensiun gitu? Kalau misalnya kayak sekarang baru 30-an gitu. Oh, justru pensiun itu harus disiapkan sedini mungkin. Seberapa dini? Jadi teman-teman di rumah, gini, pensiun itu suatu hal yang pasti. Pensiun suatu hal yang pasti bahwa di satu saat nanti kita akan masuk ke usia pensiun. Oleh karena itu persiapannya tentu kita ingin lebih dini lagi. Bayangkan begini, kalau sekarang kita merasa, aduh kenapa harus siapkan dari sekarang, kan banyak orang nanya begitu. Terus sekarang juga udah katakanlah gaji pas-pasan. Tapi gini deh, kalau sekarang punya penghasilan saja mikir begitu, gimana nanti kalau udah pensiun nggak punya penghasilan lagi? Artinya kita sudah siapkan dari sekarang dong. Sebenarnya mikir juga sih, nanti pensiun gimana ya? Yang dikayalkan kan selalu enak-enak nih, bakal punya resort gitu kalau saya. Wah, kan diundang kalau ke resort. Nah, tapi gimana sebetulnya mewujudkan apa yang kita inginkan pada saat pensiun? Tapi benar juga, soalnya pensiun kan kita nggak punya penghasilan. Betul, yang namanya pensiun, kalau kita orang keuangan, biasanya yang kita sebut pensiun bukan berarti masuk usia 55 atau 56 kemudian berhenti kerja itu namanya pensiun. Itu belum tentu pensiun. Oke lah status pensiun, tapi belum tentu pensiun secara keuangan sejahtera. Biasanya kata kuncinya yang kita sebut dengan pensiun adalah Anda berhenti kerja, kemudian mendapatkan penghasilan secara pasif tanpa bekerja. Dan penghasilan pasif tersebut bisa mendukung kehidupan kita tentu dengan standar kehidupan yang kita inginkan. Jadi maksudnya masih bisa mendapatkan pendapatan? Gitu. Punya pendapatan untuk support standar kehidupan yang kita inginkan. Jadi kata kuncinya dua. Satu ada passive income, ada penghasilan pasif. Yang kedua adalah penghasilannya bisa menghidupi kebutuhan kita sesuai dengan standar yang kita inginkan. Itu kata kuncinya. Oke, ada kata kuncinya dan sesuai dengan standar yang kita inginkan. Betul. Tadi standarnya mungkin punya resort. Ada yang standarnya mungkin liburan ke luar negeri setahun sekali. Ada mungkin standarnya adalah oke, saya nggak harus jual rumah, nggak harus jual segala macam, tetap bisa tinggal di rumah mewah. Setiap orang kan punya standar masing-masing. Punya standar masing-masing, dan itu ditentukan dari sekarang ya. Betul. Kalau gitu bener dong kata teman saya, kalau hidup itu nggak sama seperti makan di warteg. Tapi kayak makan di fast food. Kalau warteg kan kita makan dulu baru bayar. Tapi kalau fast food kita tunjuk dulu, kita rencanakan mau makan apa, disuruh bayar dulu. Baru bisa dimakan. Baru makan gitu. Jadi sama seperti merencanakan pensiun, kita tentukan dulu mau pensiun seperti apa. Kemudian kita bayar dulu dari penghasilan kita sekarang, baru kita nikmati setelah masuk usia pensiun nanti. Bener ya. Cocok banget. Cocok banget ya kayak makan di fast food sebenarnya, bukan di warteg. Tapi ngomong-ngomong, saya yakin banget nih pemirsa pasti penasaran banget apa yang disebut dengan passive income. Karena kan nggak kerja tapi dapat penghasilan. Yang namanya penghasilan pasif adalah penghasilan yang akan terus kita terima walaupun kita sudah tidak lagi bekerja. Itu namanya penghasilan pasif.
Biasanya di masa pensiun kita punya penghasilan pasif, sumbernya ada 3. Yang pertama itu dengan cara bisnis. Tentu bisnisnya bukan bisnis yang baru coba-coba, bisnis yang baru belajar. Kenapa? Di masa pensiun terlalu besar risikonya. Anda pilih yang risikonya lebih kecil, yang sudah bisa Anda jalankan sendiri, dan yang tentu yang sesuai dengan passion Anda atau hobi Anda. Yang kedua, Anda bisa dapat penghasilan pasif dengan cara investasi produk-produk keuangan. Misalnya, yang paling penting, Anda punya deposito katakanlah untuk 5 tahun pertama masa pensiun Anda. Anda juga bisa dapat penghasilan pasif dengan cara berasuransi, dan juga bisa juga dengan cara obligasi. Yang ketiga, Anda bisa dapat penghasilan pasif dengan cara investasi di properti. Properti yang bisa Anda sewakan, itulah penghasilan pasif yang bisa Anda terima setiap bulan atau setiap tahun. Ini kalau bisa Begitu. bentuknya bukan tanah ya? Bentuknya bukan tanah, tapi properti yang bisa disewakan. Ingat, yang kita cari adalah penghasilannya, bukan kenaikan harga lagi. Gudang, ruko gitu ya? Gudang, ruko, apapun lah yang bisa apartemen, disewakan. apapun yang bisa disewakan. Itu Ya properti. tanah juga tapi susah ya yang lainnya. Tanah agak sulit Agak susah disewakan. gitu ya. Nah, pemirsa, banyak juga Anda di antara Anda ingin bertanya, dan ini salah satunya. Bagaimana sebaiknya mempersiapkan pensiun kalau waktu pensiun itu tinggal 5 tahun lagi? Masa pensiun saya kan masih lama, sekitar 20 sampai 25 tahun lagi. Gimana ya sebaiknya nyiapin pensiun di usia muda? Nah, itu gimana tuh? Ada 2 kasus. Yang satu 5 tahun lagi sudah mau pensiun, yang satu masih panjang banget, baru umur 30-an. Oke, jadi gini, setiap orang akan punya strategi pensiun yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan mengharapkan rumus generik untuk setiap orang. Tapi saya kasih gambaran umumnya deh. Tetap ada rumusnya 3, yang utama tadi. Anda jangan fokus ke bisnis. Kenapa? Karena dalam waktu 5 tahun lagi, mungkin tidak cukup banyak waktu untuk bisa belajar bisnis baru. Ya. Oke, apalagi sekarang Anda sebagai karyawan tulen yang sudah terbiasa dengan gaya hidup sebagai karyawan, diatur oleh bos dan seterusnya. Sedangkan kalau bisnis kita harus ngatur sendiri segala macam. Jadi saya lebih sarankan mulai lirik properti dan juga siapkan deposito yang cukup besar yang bisa 5 tahun hidup pertama, 5 tahun pensiun pertama, kemudian juga kembangkan dengan properti untuk dapatkan sewa bulanan. Kalaupun mau bisnis silahkan, tapi bisnisnya untuk penyaluran hobi. Untuk penyaran hobi aja Yes. gitu. Apakah mungkin suka bikin kue ya, Iya, atau apapun tapi gitu ya. jangan mengharapkan harus untung besar kemudian bisa menghidup dari situ. Enggak, hidupnya lebih banyak dari produk keuangan dan dari properti. Sedangkan yang masih agak panjang nih masa pensiunnya, Itu masih punya waktu hampir 25 ya, tahun usia ya. baru biasanya kalau usia baru sekitar 30 tahun, maka kita belum punya modal yang cukup besar untuk bisa bangun bisnis baru atau untuk masuk ke properti, sehingga Anda jelas harus fokus dulu di investasi keuangan. Tapi tidak dengan deposito dulu. Di usia 30 Anda invest di produk keuangan yang sifatnya agresif. Ya. Dengan sifatnya agresif, tapi boleh juga dikombinasikan dengan sifatnya yang konservatif untuk persiapan pensiun dalam jangka panjang. Konservatif itu deposito. Deposito konservatif. Progresif Progresif itu misalnya saham. Oke. Tapi bisa juga pilih yang jangka panjang tapi agak pasti, misalnya asuransi pensiun. Oke. Itu dikombinasikan. Baru kemudian setelah masuk usia pensiun nanti, Anda bisa switch nanti, atau katakanlah 10 tahun, 15 tahun sebelum pensiun, switch ke bisnis. Kalaupun tidak mau switch ke bisnis, mungkin 5 tahun sebelum pensiun, baru kemudian switch ke properti. Oke. Jadi itu yang harus disiapkan Yes, sebetulnya. makanya Tapi bagi- kalau spendnya masih jauh itu banyak sekali pilihan sebetulnya. Pilihannya Ya, lebih ya. banyak ketika kita masih lebih dini. Makanya saya selalu sarankan siapkan rencana keuangan Anda sejak sedini mungkin. Sejak sedini mungkin, Yes. karena ada banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan Betul, gitu ya. betul. Waduh, jadi makin penasaran nih sebenarnya dengan jawaban-jawaban Mas Gos ini. Gimana sih cara ngitung kita kalau mau pensiun itu Nah, sesuai dengan usia? lebih baik kita dan sebagainya? hitung bareng-bareng aja sesudah segmen ini Oh, gimana. benar ya? Oke. Siapin kertas pulpen Oke, kali ya. yang di rumah tolong siapkan kertas, pulpen, kita akan sama-sama ngitung berapa sih kebutuhan pensiun Anda di masa pensiun nanti. Oke, baiklah, tetap bersama kami hanya di Mata Uang. Ya, kembali lagi bersama kami di Mata Uang. Sudah siap kertas dan bolpen untuk menghitung-hitung kira-kira bagaimana untuk mendapatkan pensiun idaman. Nah, tapi kalau ngomongin soal pensiun idaman ya, itu kita sesuai dengan standar biaya hidup yang akan ditentukan. Kira-kira seperti apa sih? Oke, standar biaya hidup ini kita harus tentukan sendiri. Tiap orang pasti akan punya standar yang berbeda. Jadi jangan tanya, saya mau pensiun berapa yang saya invest. No, tanya dulu Anda mau pensiun seperti apa. Oh, setiap orang masing-masing Harus punya, ya. beda setiap orang. Jadi pensiun usia berapa, kemudian Anda lihat anak Anda di usia berapa, apakah anak sudah selesai sekolah atau belum. Kalau belum, berarti Anda harus siapkan juga biaya untuk pendidikan anaknya. Kemudian Anda mau pensiun di kota apa, ya kan? Oke, Menentukan siapa juga. tahu pulang kampung Pulang gitu ya. kampung, di sana sudah punya rumah atau belum, tetap di Jakarta, tetap di kota besar, tetap di kota sekarang, rumahnya seperti apa, kemudian apa kegiatannya. Karena itu akan menentukan berapa sih biaya hidup kira-kira yang akan diperlukan ketika masuk usia pensiun nanti. Nah, standar itu yang harus ditentukan oleh setiap orang.
Atau misalnya gini, ketika pensiun saya tidak mau mengurangi kualitas hidup saya sekarang. Ya. Saya sekarang senang dengan kualitas hidup dengan misalnya saja angka 10 juta. Ya. Oke, berarti pensiun nanti Anda hidup dengan standar 10 juta sekarang. Itu yang namanya standar biaya hidup. Ini kayaknya udah mulai angka-angka. Ini kita mulai hitung aja sekarang. Oke. Nah gimana? Katakan misalnya sekarang itu penghasilannya 10 juta dan saya nyaman dengan penghasilan saya sekarang. Saya ingin pada saat pensiun saya minimal punya standar yang sama dengan sekarang. Dengan si 10 juta yang saya miliki sekarang. Katakanlah pakai contoh saya deh ya. Jadi usia saya 34 tahun dan usia pensiun yang normal 55 tahun, maka saya punya waktu 21 tahun untuk menyiapkan dana pensiun tersebut. Kita asumsikan bahwa inflasi adalah 10% per tahun. Kalau inflasinya 10% per tahun, ini artinya setiap 7 tahun biaya hidup akan naik 2 kali lipat. Kalau masih 21 tahun lagi, maka biaya hidup menjadi naiknya 8 kali lipat. Nah, kalau sekarang biaya hidupnya adalah 10 juta per bulan, maka 21 tahun lagi ini menjadi 80 juta per bulan. Rumus yang paling gampang untuk menghitung, ada banyak rumus, tapi rumus yang paling gampang untuk menghitung adalah Anda hitung 200 kali 80 juta, maka akan dapat angka 16 miliar. 16 miliar ini adalah dana pensiun yang harus saya miliki ketika saya masuk di usia 55 tahun sebagai dana pensiun saya. Banyak ya. Banyak ya. Bagaimana mendapatkan uang sebegitu banyak? Saya dengarnya aja keselak rasanya. Oke, ini baru menghitung. Ya. Ini baru menghitung berapa yang harus Anda siapkan untuk masa pensiun nanti. Bagaimana caranya? Tentu akan ada banyak cara dan setiap orang punya strategi investasi yang berbeda. Oleh karena itu saran saya adalah Anda datang ke konsultan Anda datang ke bank, datang ke manajer investasi, datangi agen asuransi Anda untuk bertanya kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan 16 miliar dalam waktu 21 tahun yang akan datang. Oke, tapi tadi disampaikan bahwa passive income itu ada 3. Nah, betul. apakah 16 miliar ini dibagi dalam 3 ini atau salah satu bentuk aja? Kalau tabungan 16 miliar terlalu besar juga, ya. 16 miliar ini bisa Anda bagi kombinasi dari 3 sumber tadi. Kombinasi 3 sumber tadi dalam bentuk properti ada, dalam bentuk asuransi ada, deposito ada, dalam bentuk bisnis juga boleh. Oke, jadi 16 miliarnya bukan berarti seluruhnya dalam uang cash, tidak harus deposito uang cash. Iya, tidak perlu ya. Tapi ingat, properti yang itu adalah properti yang disewakan, bukan properti yang tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal nggak menghasilkan tidak uang, menghasilkan kita apapun. Tinggal di situ. Betul sekali. Oke. Dan ini untuk semua usia. Kalau umur 50 tahun, dalam waktu 5 tahun lagi biaya hidup Anda tidak akan banyak berubah. Ya. Nah, teman-teman di rumah, silahkan sekarang di kertas Anda tulis berapa usia Anda sekarang. Oke, yang pertama tulis berapa usia Anda sekarang. Yang kedua, tulis berapa usia Anda ingin pensiun. Oke, sudah. Lalu hitung berapa tahun lagi. Sudah? Berapa tahun lagi menuju usia pensiun. Nah, sekarang tuliskan berapa biaya hidup Anda per bulan sekarang. Ya. Kalau itu sudah, saya akan berikan tabel. Nah, di tabel ini Anda bisa melihat Anda di usia berapa. Nah, di usia itu Anda hitung faktor pengalinya. Katakanlah tadi kalau usianya 34 tahun, maka faktor pengalinya 6 sampai 8 kali lipat. Nah, Anda di usia berapa? Lihat di tabel ini, kemudian Anda hitung sendiri berapa yang Anda perlukan, berapa angkanya. Setelah itu dikali 200. Nah, itulah yang harus kita Anda siapkan ketika memasuki masa pensiun. Investnya seperti apa, itu nanti Anda bisa konsultasi lagi ke perencana keuangan Anda, konsultasi ke bank, konsultasi ke manajer investasi Anda, atau konsultasi ke agen asuransi Anda. Dan karena angka yang mungkin sekarang agak mengejutkan ini, kita memiliki cukup banyak waktu untuk mengumpulkannya atau mempersiapkannya. Betul. Oke, nah ini kan kita bicara hanya biaya hidup aja, tapi biasanya kalau seiring umur kan sering sakit juga. Itu gimana ya? Betul. Jadi ketika pensiun, jangan cuma pikirkan saya dapat uang berapa, saya perlu punya penghasilan berapa, tapi pikirkan juga bahwa kita akan punya beberapa resiko. Karena semakin lanjut usia, kita biasanya akan punya resiko lebih tinggi, sehingga lebih disarankan Anda juga tetap punya yang namanya asuransi. Oke. Betul. Jadi jangan cuma invest itu juga tetap harus dilindungi dengan asuransi, karena kita akan menghadapi risiko-risiko selama masa kita sekarang sampai dengan masuk usia pensiun nanti. Oke, jadi tepat nggak sih kalau kita pensiun dengan menggunakan produk asuransi? Sangat tepat kita pensiun dengan menggunakan produk asuransi, karena dia bisa punya 2 kemungkinan. Kalau kita panjang umur, dapat uang asuransinya ketika masuk usia pensiun. Kalau kita pendek umurnya,
kita bisa limpahkan kepada anak kita sebagai warisan, dan jangan lupa pasangan kita juga tetap pensiun walaupun kita meninggal dunia, ya nggak? Betul, betul. Tapi jangan lupa kalau bisa asuransinya juga ditambahkan dengan rider, kesehatan, dan penyakit kritis, karena itu biasanya paling penting untuk dihadapi. Dan itu paling besar Dan biayanya cukup ya. besar biaya. Dan bisa mempengaruhi rencana pensiun Jangan kita. sampai rencana pensiun kita berantakan karena tergerus oleh biaya-biaya yang tidak terduga seperti itu. Oke, baiklah. Masih banyak pertanyaan saya seputar pensiun dan saya yakin Anda juga masih punya banyak pertanyaan. Tetaplah bersama kami hanya di Mata Uang. Iya, kembali lagi bersama kami dalam Mata Uang. Nah, kembali bicara soal pensiun, tadi menekankan bahwa asuransi pensiun itu juga salah satu pilihan yang terbaik. Tapi sebetulnya tipe asuransi seperti apa sih yang paling oke? Oke, jadi sebetulnya itu adalah diversifikasi. Ya. Jangan cuma fokus di satu produk, tapi lebih baik kita kita pakai berbagai produk supaya kita bisa menghadapi pensiun dengan baik. Oke, soalnya nggak boleh naruh telur dalam satu keranjang katanya betul ya. sekali. Dan juga kita bicara masalah tarif, ya nggak? Kita bicara masalah investasi yang lebih optimal. Jadi kita harus punya kombinasi atau portofolio yang baik untuk persiapan pensiun kita. Sesuai dengan prinsip bahwa high risk, high return, low risk, low return. Jadi ada yang pendapatannya tinggi tapi sedikit berisiko. Jadi harus ada kombinasi dengan yang pendapatannya nggak setinggi itu tapi lebih aman. Betul ya? sekali, betul sekali, betul sekali. Jadi kita punya asuransi untuk cover kita cover risikonya. Kita juga kombinasi dengan investasi yang lain. Kita investasi juga misalnya di reksadana, di emas dan lain-lain. Nah, ketika masuk usia pensiun, baru kita alihkan seperti yang tiga kombinasi penghasilan pasif tadi. Itu cara yang paling bagus untuk properti, bisnis, dan juga produk keuangan. Produk keuangan juga bisa dibagi lagi. Deposito ya punya, asuransi ya punya. Betul. Mungkin saham juga boleh juga. Saham juga boleh, saham juga boleh. Saham gabungan atau saham-saham yang disebut dengan blue chip gitu ya. Iya. Tapi beda strateginya ketika masa persiapan pensiun dan masa pensiun. Ketika masa persiapan pensiun kita boleh agresif. Tapi ketika masuk masa pensiun kita cenderung lebih konservatif. Yang aman-aman saja. Ya. Kalau yang pas masih muda kita bisa nih beli saham jual, gitu. Jantungnya juga masih kuat ya. Betul sekali. Gitu, karena itu deg-degan banget kan gitu ya. Tapi di situ resikonya kita rugi. Bisa rugi gitu ya. Tapi masih punya waktu untuk bisa recover lagi. Beda dengan ketika masuk usia pensiun, sudah tidak punya waktu untuk recover. Dan jangan lupa tadi proteksinya dengan asuransi kesehatannya kalau bisa diperhatikan betul ketika memasuki usia pensiun. Karena ketika harus diperhatikan ya? Iya, karena ketika masuk usia pensiun, semakin senior kita akan semakin rentan terhadap masalah kesehatan. Iya. Oke, ini harus dipersiapkan untuk memproteksi segala persiapan yang sudah kita lakukan untuk pensiun. Betul sekali. Nah, tapi mungkin paling enak adalah pegawai BUMN, kemudian PNS, karena kan sudah dijamin ada pensiunnya, sudah disiapkan negara. Perlu kita persiapkan lagi nggak? Banyak di antara kita yang salah persepsi bahwa dengan menjadi PNS, dengan menjadi karyawan BUMN, maka pensiun sudah terjamin. Tidak. Hati-hati. Saya kasih contoh. PNS itu sekarang penghasilan yang dibawa pulang itu bisa 2 kali lipat, bisa sampai 5 kali lipat dari gaji pokok. Bedakan antara gaji pokok dan take home pay atau penghasilan yang dibawa pulang. PNS itu 2 sampai 5 kali lipat bisa loh. Sedangkan ketika mereka masuk usia pensiun, mereka akan mendapatkan pensiun yang besarannya adalah 70% dari gaji pokok, bukan dari take home pay tapi dari gaji pokok. Artinya saat ini Anda masih aktif bekerja mendapatkan 5 kali lipat dari gaji pokok, begitu bulan depan Anda pensiun akan mendapatkan pensiun sebesar 70% dari gaji pokoknya saja. Itu artinya Anda cuma dapat sekitar 7% dari take home pay sebelum pensiun. Stres nggak? Jadi tetap harus ada persiapan ya? Tetap harus ada persiapan. Jangan cuma mengandalkan dana pensiun dari negara, tapi juga Anda harus persiapkan dana pensiun Anda sendiri. Begitu juga dengan karyawan BUMN, apalagi BUMN biasanya kan gaji pokok tertentu ditambah tunjangan sehingga take home pay-nya besar. Sedangkan ketika pensiun yang dihitung biasanya ada ini, iya, betul sekali. Sedangkan ketika pensiun yang dihitung adalah dari gaji pokok. Oke, jadi tetap harus semua orang harus punya persiapkan dana pensiun sendiri. Oke, dan ini juga berapapun yang Anda terima, tetap harus disisihkan untuk ditabung untuk masa depan ya? Iya, betul sekali. Waduh, seru banget ya hari ini ya. Cara penghitungan sudah ada, usia berapapun Anda tinggal menghitung kira-kira seperti apa kehidupan di masa pensiun Anda. Kemudian juga kita tadi sudah membahas apakah PNS atau kerja swasta itu sama-sama harus memikirkan masa pensiun. Nah, sebelum kita tutup mungkin sekali lagi, Mas Gos, kita sampaikan kepada pemirsa apa yang harus dilakukan. Oke, teman-teman di rumah, pensiun adalah satu hal yang akan sama-sama kita lewati. Tapi Anda punya 2 pilihan. Apakah Anda pensiun dan menunggu apa yang terjadi, atau Anda siapkan pensiun Anda dengan sejahtera dari sekarang.
Ingat, kalau Anda sekarang merasa, aduh, penghasilan saya pas-pasan, gimana mau persiapan dana pensiun? Ingat, kalau Anda seperti itu sekarang, sedangkan Anda masih punya slip gaji, bagaimana dengan nanti ketika Anda sudah pensiun tidak punya lagi slip gaji? Maka Anda harus siapkan juga dari sekarang. Saran saya, ada 3 langkah yang bisa Anda lakukan. 3 langkah yang perlu Anda lakukan untuk menyiapkan dana pensiun. Yang pertama, Anda tentukan dulu standar hidup masa pensiun Anda. Miliki impian-impian di masa pensiun. Apakah ingin tinggal di desa? Apakah ingin punya bisnis tertentu? Apakah ingin jalan-jalan setiap hari dan seterusnya? Miliki impian, karena impian inilah akan memotivasi Anda untuk bisa menyiapkan dana pensiun dengan baik. Yang kedua, datangi agen asuransi, perencana keuangan, investment advisor, perbankan, manajer investasi, siapapun yang bisa membantu Anda untuk menyiapkan strategi untuk menyiapkan dana pensiun tersebut dengan baik. Dan yang ketiga, konsisten dengan rencana yang Anda miliki. Jangan tergoda dengan hal-hal yang sekarang menggoda Anda, karena di masa pensiun nanti Anda sudah tidak punya pilihan lagi. Usia makin lama makin mendekati masa pensiun. Itu saja dari saya. Mari kita pensiun dengan sejahtera. Oke, asik banget. Thank you banget Mas Gos. Dan itulah perbincangan kita pada hari ini pemirsa. Dan jangan lupa, mungkin Anda bisa mempersiapkan masa pensiun Anda supaya nanti bisa pensiun dengan sejahtera ya. Sementara minggu depan kita akan kembali mengunjungi Anda dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya seputar pengelolaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa. Ciao.